Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rusulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua dan kita akan membahas hadis pertama dalam bab takwa. Kalau yang lalu kita membahas tentang muqaddimah, penjelasan awal, dasar-dasar tentang takwa melalui dimensi firman-firman ilahi yang saling berkorelasi antara satu sama lain. Dan hari ini kita akan memulai untuk membahas hadis pertama kita pada pembahasan takwa, dan ini cukup menarik hadis ini karena pada era ini amat memiliki nasihat kuat ya bagi kita, khususnya yang saat ini sedang marak-maraknya di Indonesia, viral. Kita baca terlebih dahulu, dan untuk itu ingat tetap bersama kita ya untuk menyimak. Ingat, channel kita adalah channel ngaji ya. Fungsinya adalah untuk orang-orang yang ingin mengaji, yang ingin menambah pengetahuannya, dan insya Allah menyimak sampai akhir, tidak di skip, akan meraih manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ke-69. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum. Faqalu laysa an hadha nas'aluk. Qala fayusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk. Qal fa'an ma'adini al-arabi tas'aluni. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini yang menyampaikan adalah Abu Hurairah ya, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ini terkenal sahabat yang paling banyak ya meriwayatkan hadis-hadis. Kalau kita lihat dari jalur Bukhari, Imam Muslim ya, banyak ya hadis-hadis ya yang sumbernya adalah Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qila ya, ada yang menyampaikan bahwa ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah gitu ya. Ada orang ini, artinya ini kalau udah kayak gini pasti dia pengen nanya nih. Man akramun nas? dia nanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang
paling akram ya, paling mulia di antara manusia ini. Ya. Jadi ini bertanya tentang seseorang yang nggak tahu ini, karena qila, dia nggak tahu ini siapa orang tersebut yang tiba-tiba nanya kepada Rasul, ya siapa sih orang yang paling mulia ya Rasul? Ini orang banyak nih manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Ini siapa kira-kira yang paling mulia? Qala atqahum. Nabi berkata, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, ini sesuai dengan firman Allah kan, yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, ya. Ini apa ayatnya itu? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu kan firman Allah. Ya ayuhan nas, wahai kalian semua manusia, ya, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, telah kami ciptakan kalian semua itu ya atas proses hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ya, dari laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, nggak boleh ya. Dalam terminologi Islam, hukum Islam, ajaran Islam, pelangi itu nggak boleh, haram. Jadi karena melanggar kodrat yang ditentukan oleh Allah. Karena Allah menjelaskan, kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Artinya ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan perempuan-perempuan. Nggak boleh. Sejenis itu nggak boleh. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, lalu setelah hubungan laki-laki perempuan itu lahir banyak anak, akhirnya terbentuklah satu community besar ya, sampai menjadi satu bangsa, ya, kabilah-kabilah hebat gitu ya. Ya, komunitas lokal, internasional, semuanya terbentuk. Agar apa? Lita'arafu, agar saling mengenal satu sama lain. Nah, ketika sudah terbentuk banyak community di dunia ini, komunitas lokal, dunia, internasional, ya, sebutlah sekarang berbangsa-bangsa, bernegara, pokoknya banyak itu semua sudah terbentuk. Ingat, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, ada bangsa yang mata sipit, ya, kayak saya. Ya, ada bangsa yang hidung besar, mancung, ada yang tinggi-tinggi, ada yang pendek-pendek, ada yang hitam kulitnya, ada yang kecoklatan, kuning, ada yang putih sekali. Ya banyak, itu semua ada. Bangsa itu tercipta dengan modelnya masing-masing. Tapi kata Allah apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Esensinya adalah orang yang paling bertakwa. Dan Rasul ketika ditanya oleh seseorang, karena konsepsinya adalah siapa manusia yang paling mulia, ya kata Rasul, ya orang yang paling bertakwa di antara atqahum, orang yang paling bertakwa di antara manusia tersebut. Ya. Nah, sesuai saja Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Faqalu, tapi mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang maksud kami. Yang kami tanya bukan masalah ini nih. Oh, apa kata Nabi ya? Ini nanya siapa yang paling mulia ya. Nabi nyampaikan orang paling bertakwa dong, gitu. Kata mereka, bukan itu tuh maksudnya. Nah, lain lagi nih. Maka Nabi ngomong, lanjut. Gitu. Kalau begitu, gini, ada, kalau bentuknya seperti itu, maka fa Yusufu Nabiyullah,
ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah, gitu ya. Nah, oke. Kalau gitu, ini nih, yang paling hebat tuh generasi yang paling hebat itu adalah bahwa Nabi Yusuf itu Nabi Allah, anaknya Nabiullah, ya, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf kan Nabi Yakub, ya. Kemudian keturunan dari Nabiullah, ya. Keturunan lagi dari Khalilullah, sumbernya adalah Ibrahim, Khalilullah alaihi wassalam. Jadi yang hebat tuh gitu tuh, punya keturunan yang semuanya jadi nabi. Nah, itu yang hebat, kata Nabi. Kalau mau lihat orang yang paling mulia ya kayak gitu tuh. Bapaknya nabi, punya anak nabi, keturunannya nabi. Gitu ya. Tapi betul-betul jadi nabi. Gitu ya, bukan nabi-nabian. Ya kalau kita mau tarik ke sini ya, kalau sumbernya bagus, ya ke bawah juga bagus. Maka ya bisa sama seperti apa yang diraih oleh penjelasan Nabi ini. Bahwa orang yang terbaik itu adalah ya Nabi Ibrahim, punya anak nabi-nabi. Dan subhanallah, ini yang diinginkan ya. Kalau kita kiaskan hari ini ya sesungguhnya ini yang kita inginkan. Yang punya kualitas, bukan sekedar kuantitas. Melahirkan putra-putri yang berkualitas, bukan sekedar memperbanyak anak cucu atau kuantitas. Ya, istilah zaman dulu itu apa? Banyak anak, banyak rezeki. Ya, zaman dulu. Ya, kalau sekarang itu sebenarnya punya anak yang punya quality, hotel quality nanti, yang berkualitas, ya maksudnya ya, punya anak yang berkualitas, gitu. Kualitasnya dalam konteks apa? Atqahum tentunya, karena konsepsi kenabian itu adalah konsepsi yang mengajarkan orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ngomong lagi nih, qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan yang itu Rasul, bukan. Loh, ini ngomong sama Nabi tapi nggak fokus ini. Nanya Nabi tapi nggak fokus. Nanya siapa yang paling mulia, dibilang yang paling bertakwa, bukan. Siapa lagi? Nabi ngomong, oh kalau gitu bahwasanya orang-orang hebat yang bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang punya keturunan Nabi, itu orang-orang hebat tuh, itu yang hebat tuh. Ya, kata mereka bukan itu juga. Nah, lalu Nabi nyampaikan, qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apa yang kalian maksud itu tentang posisi bangsa Arab, orang-orang Arab, ya. Tentang itu yang kalian tanyakan. Posisi bangsa Arab ini di antara bangsa-bangsa yang ada ini, orang-orang Arab di antara itu yang kalian mau tanyakan, gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Ya, khiyaruhum, ya tentu orang yang khair, orang yang terbaik di antara mereka itu di era jahiliyah, ya, dan adalah orang yang juga khiyaruhum fil Islam, terbaik ya di masa Islam. Kapan? Idza faquhu, ketika mereka ya betul-betul faqih, ya, paham tentang syariat Islam, tentang hukum ajaran-ajaran Islam, tentang keislaman. Ingat ya, kata fikih itu awalnya itu adalah pengetahuan ilmu keislaman, lalu kemudian
setelah penyebaran Islam ke seluruh dunia dan kemudian Islam perlu diajarkan tentang beberapa aspek, lalu muncullah ada istilah-istilah dalam pengetahuan keislaman, ada ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Nah, fikih lalu diidentikan dalam konteks hukum Islam. Padahal fikih ya itu adalah Islam, ilmu keislaman itu sendiri. Ya. Ya, makanya istilahnya tafaqquh fid din. Ya, orang yang memang betul-betul paham ya, tafaqquh untuk meraih pemahaman tentang ad-din, keagamaan, tentang keislaman itu. Jadi memang betul-betul pengetahuan keislaman itu fikih itu ya. Maka kata Nabi ya, orang di masa jahiliyah, orang yang terbaik di masa jahiliyah sebelum Islam, itu juga menjadi terbaik di masa Islam ketika dia menjadi Islam, tapi nanti yang dinampakkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, di antara mereka itu adalah orang yang faqih, orang yang ahli agama. Ya, kalau kita bilang ahli agama ya, tapi ahli itu bukan sekedar pengetahuan ya, tapi termasuk, ingat Islam itu kan berkorelasi antara satu sama lain, ucapan, perbuatan, dan hati. Kalau dalam kajian fikih itu kan ada namanya rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ya. Rukun perkataan, rukun perbuatan, dan rukun hati. Nah, ketiganya ini nanti, ya, inilah yang mempengaruhi perbuatan. Kalau dia nggak sesuai, maka itu yang dikenal nanti dengan istilah munafik. Ya, munafik. Nah, perkataan, perbuatan, hatinya itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya munafik tadi. Hatinya berbeda dengan ucapannya ya sudah munafik gitu. Ya, perbuatannya beda dengan yang diucapkan, apalagi di dalam hatinya ya sudah munafik. Nah, itu Islam. Ya. Nah, oleh karenanya orang yang ingin ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang hebat, orang yang patut dimuliakan adalah orang yang mumpuni keagamaannya, orang yang betul-betul beragama dengan baik. Dia tahu ilmunya dan amalannya sesuai. Ya. Gitu ya. Maka ketika ada yang sekarang itu ribut-ribut tentang nasab, ya, saya sebenarnya nggak suka bahas tentang nasab gitu ya. Tapi perlu kita pahami bahwa satu hadis ya, yang saya juga nanti paling ini bisa bisa dikaitkan ya, hadis yang di dalam Musnad Ahmad. Seingat saya dalam Musnad Ahmad itu disebutkan bahwa ya ayyuhan nas, ya, inna rabbakum wahidun wa abakum wahidun. Ya, wahai manusia, kata Nabi, kalian semua yang kumpul di sini ingat ya, ini disampaikan oleh Nabi itu di hari tasyrik. Ya, di hari tasyrik Nabi menyampaikan kepada orang banyak, wahai kalian semua, ya, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Dan bapak moyang kalian itu juga satu. Ya. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ya. Ketahuilah bahwa tidak ada ya, yang patut dilihat ya, mana yang lebih utama. Tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dengan orang non-Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Begitu juga tidak ada keutamaan ya. Tidak ada yang lebih utama antara orang yang non-Arab dengan orang Arab. Ya. Wala aswad ala ahmar, nggak juga orang yang kulit hitam dengan kulit yang merah. Ya. Orang Arab itu kan agak kulit-kulit merahan atau bule kulit merah gitu ya. Kalau kita ini kulit
Terus yang orang Asia yang kulit kuning langsat nggak masuk dong. Nggak, maksudnya ya pokoknya perbedaan kulit itu nggak penting. Ya, itu nggak ada yang lebih, ini yang lebih mulia orang kulit putih, yang kulit hitam nggak, buang seperti zaman dulu ya. Ya, terjadi di Eropa gitu. Orang-orang kulit hitam itu Masya Allah. Ya, seperti bukan manusia. Ya, budak yang nggak punya hak. Ya, wala ahmar ala aswad, juga tidak ada sebaliknya. Ya, ya ahmar kita ganti saja orang kulit putih lah ya, karena lawan dari kulit hitam ya. Nggak ada juga yang lebih utama antara orang yang kulit putih dengan kulit hitam, padahal ahmar itu merah. Ya. Illa bittaqwa, kecuali orang tersebut ya punya nilai ketakwaan. Ya, nggak punya utamanya orang Arab dengan non-Arab, non-Arab dengan orang Arab, ya orang kulit putih dengan kulit hitam kulit putih, itu nggak ada. Yang paling afdol, yang paling utama di antara mereka, nggak. Illa bittaqwa, kecuali mereka punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi ngomong terakhir itu, ya, abalagtu. Sudah saya sampaikan ya. Ingat, sudah saya sampaikan ini. Betul kan? Qalu balagha Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan, iya betul, Nabi telah menyampaikan nasihat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ngaji narasi online, inilah penjelasan pada kita semua. Nggak ada utamanya. Nggak usah menunjukkan tentang siapapun nasab kita. Ya, apakah nasab kita semua ada esensi keturunan dari mereka yang berdarah biru, berdarah ningrat, baik pada aspek keulamaan, ya, atau aspek ya ningrat karena dia keturunan bangsawan, ya, keulamaan atau bangsawan atau apapun, ya, sampai mengaku minta maaf, ya, misalnya membesarkan saya keturunan Nabi, tapi tidak takwa, tidak faqih, ya, maka itu Masya Allah tidak ada manfaat sama sekali. Ya, misalnya ada orang yang bukan keturunan Nabi dengan orang yang keturunan Nabi, tapi sama-sama pakai narkoba. Ya sama-sama salah. Ya, tidak perlu kemudian, ini karena kita label ya, label keislaman itu agak berat. Maka Nabi mengatakan yang pertama, kalau kita ingatkan ini ya, pertama Nabi mengatakan unsur besar takwa, unsur besar nasab yang sempurna. Tapi ingat, orang yang merusak nasab itu pasti merugikan diri dan nasabnya. Dan yang ketiga adalah Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang paham agama, mengamalkan agama dengan betul, maka itulah yang perlu dimuliakan. Sahabat ngaji narasi online, nah oleh karenanya pada hadis pertama ini, ya, ini nasihat buat kita semua. Memandang segala sesuatu secara rasional, ya, dengan otak jernih, hati jernih. Jangan sembarangan. Tiba-tiba langsung cium tangan, paham enggak ini ya. Apalagi cuma bisa ngeluarin air dari jari, nggak tahu kalau jarinya itu ada selang kecil misalnya. Oh, udah cium tangan dianggap orang yang paling hebat, nanti lama-lama jadi nabi itu. Ngaku-ngaku nabi itu. Hati-hati, ambil ilmunya. Saya ingin nyampaikan, kalau kemarin sudah nginget ya, apa yang kita bahas tentang jangan pukul istrimu, gitu ya. Kalau ada yang mukul istri, jangan tanya kenapa dia mukul istrinya, karena itu ada satu pendekatan yang perlu kita telaah, ya, ini pendekatan
metodologis, apa metode yang dilakukan. Sama seperti ini, ya. Yang perlu kita ambil itu adalah sisi ilmunya, pengetahuannya. Nah, pengetahuan kita ambil, ya. Karena orang yang tidak punya dosa itu adalah ya hanya Nabi Muhammad, maksum, yang lainnya tidak maksum. Ya, jadi nggak perlu kita bahas. Oh, ini maksum, keturunan Nabi maksum, nggak punya dosa, yang enggak lah, yang nggak punya dosa bapaknya. Nah, atau apa Nabi Muhammad SAW, keturunan ke bawahnya ya enggak. Termasuk ini kiai, anaknya kiai ini enggak dosa, ya enggak lah. Semua orang punya kerangka dosanya masing-masing, dan setiap orang akan bertanggung jawab dengan dosanya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah bertakwa dan dia paham nasabnya, ingat tentang Nabi Ibrahim tadi, paham tentang nasabnya, nggak mungkin dia akan merusak nasabnya, dan kemudian dia tanam dalam dirinya pengetahuan keislaman yang kuat, maka dia layak dihormati. Layak untuk dihormati. Ingat, apa tadi kalau hadis ini? Sumber utamanya takwa, lalu kemudian dia paham bahwa dia punya nasab baik, dan yang ketiga dia punya ilmu pengetahuan, maka layak untuk dihormati. Pengetahuan keislaman, bukan sekedar pengetahuan saja. Karena sekarang minta maaf, bisa jadi termasuk saya, na'udzubillah, dan aku minta ampun padamu ya Allah. Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang bisa menyampaikan agama, ya, minim implementasi. Maka jangan terlalu memfigurkan. Bila nanti salah, akan sakit hatinya. Dan bila betul-betul salah, orang lain menyalahkan, nanti akan muncul pembelaan secara membabi buta. Itu akan bermasalah. Mudah-mudahan manfaat kajian kita ini, hadis ke-69, dan insya Allah nanti kita akan bahas hadis ke-70 selanjutnya, dan mudah-mudahan kajian ini betul-betul memberikan efek positif buat kita semua dalam beragama, untuk memuliakan orang, tapi juga secara rasional, dan utamanya adalah mengambil fadilah, keutamaan bagaimana ia bertakwa, bagaimana dia menjaga keturunannya, dan bagaimana dia mempelajari ilmu sehingga mampu mengamalkan dengan sempurna. Kalau sudah dapat, maka ikuti caranya. Ya, makanya tariqah, jalan yang dia lalui, bisa kita ikuti, dan kemudian kita bisa berupaya untuk sama menjadi seperti mereka, dan mendapatkan nilai kemuliaan, ya, nilai kemuliaan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.